Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu karena sudah terlalu lama tadi buka puasa kurang jawabannya. Kita ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. La ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ila nabiyya ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhshal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah pada malam yang berbahagia ini, kita masih diberikan keringanan langkah untuk menjalankan ibadah yang wajib, kemudian dilanjutkan dengan ibadah yang sunnah, dan kemudian dilanjutkan dengan ceramah Ramadan. Sebagaimana biasanya kita laksanakan setiap malam, mengisi, mengecas keilmuan kita kembali, tentunya berkaitan dengan keagamaan, khususnya keagamaan Islam. Dalam mengisi bulan-bulan Ramadan, mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti menjadi secercah harapan, kebahagiaan dan keinginan kita untuk umat Islam ini semakin maju ke depan. Saya sengaja membacakan di surat An-Nisa ayat 9 tadi, dan hendaklah kami takut di belakang itu ada generasi yang lemah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, berselawat kita kepada junjungan kita dan Nabi Muhammad SAW. Saya mohon izin kepada panitia, karena nggak diingatkan hari ini saya ceramah. Syukur tadi memang saya tinggalkan tugas di kantor karena ada buka puasa di rumah mertua. Kalau bukan dari asli memang nggak kemana. Iya memang. Jadwalnya dikasih kan 2 hari sebelum puasa, karena nggak diingatkan kita begitu diulang. Kalau nggak diingatkan, karena Ustaz yang lain diingatkan, kita nggak diingatkan. Iya, masalahnya dianggapnya kita iman semua. Nggak masalah. Bisa di sisi saya sampai di sini tadi dikasih tahu Bapak ceramah malam ini. Oh iya. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, kalau membahas tentang ibadah puasa, ibadah saum sudah sepanjang hari itu sudah didapatkan dari kita. Tapi pada malam yang berbahagia ini, saya ingin membahas kepada kita tentang nyatanya memang kemunduran umat Islam itu di depan mata. Diakui atau tidak diakui, dari sumber daya manusia, mohon maaf Bapak Ibu, saya orang pendidikan dan sekarang ini menangani pendidikan di Langkat dan di Binjai, khususnya saya menjadi SMK. Kalau nggak ada jalur undangan SNPTN, nggak sampai 10% umat Islam yang lulus perguruan tinggi negeri. Kalau nggak ada jalur undangan, kalau dibuat tes semua itu 90% itu dalam punya yang ini. Itu fakta. Nggak bisa dibantah. Karena ada jalur SNPTN, SNPTN jalur undangan pasti. Barulah kita dengan kasih sayang diberikan. Bukan berarti memang kalau kita nggak masuk PTN nggak sukses, bukan berarti seperti itu. Tetapi perjuangan untuk mendapatkan PTN saja sudah melalui seleksi yang sangat ketat. Berarti di sini adalah pertarungan antara ilmuwan untuk mendapatkan kursi yang diperebutkan.
Asal sudah selesai urusan perut aman. Padahal Rasulullah SAW di zaman Nabi Muhammad dulunya dan para sahabat, mereka itu butuh tantangan dan perjuangan. Bahkan tidak mengenal bulan puasa sekalipun, itu butuh tantangan yang luar biasa. Dengan tantangan itu kita menjadi hebat. Saya rasa kita karena nggak punya tantangan, bisa besok makan, besoknya lagi cari bisa makan, nggak merasa punya tantangan, maka hidup di jalur nyaman. Karena hidup di jalur nyaman merasa tidak penting suatu waktu ke depan, maka akan dilahirkan nanti suatu waktu generasi-generasi yang lemah. Lemah dalam artian pemikirannya, lemah dalam artian akidahnya, lemah dalam artian ibadahnya. Sudah barang tentu kalau semua itu lemah, lemah juga dalam artian nantinya kehidupannya. Karena sesungguhnya kefakiran itu, maaf diulangi, kalau sesungguhnya kefakiran itu sangat dekat dengan kekafiran. Maka merubah itu tidak kurang tidak lebih adalah pengetahuan. Ini sudah jam 9, karena ada 13 yang akan kita bahas. Di beberapa tempat ceramah ini saya sampaikan, selalu saya ulang-ulangi ini. Limadza ta'akhkhara al-muslim? Kenapa umat Islam ini mundur? Kenapa umat selain Islam ini maju? Alasan pertama adalah karena umat Islam ini meninggalkan sebelumnya agamanya. Dan agama lain itu adalah meninggalkan. Kalau kita tinggalkan, kita lemah. Kalau mereka meninggalkannya juga kuat. Jadi di satu sisi seperti itu. Jadi Bapak Ibu, ada beberapa jawaban termasuk salah satu itu. Jadi kenapa negara Turki sekarang ini kuat? Anak mudanya itu sholat subuh berbondong-bondong menggunakan mobil Lamborghini, menggunakan mobil mewah untuk sholat subuh. Kalau kita yang sudah bau balsam, bau tanah, itu yang berjalan untuk sholat subuh. Sedangkan kita para orang tua ini membiarkan anak kita itu tertidur lelap dengan kelelapan. Saya ketika keliling ke Sumatera Utara, ketika masih menjadi ketua pemuda Muhammadiyah, selalu saya ingatkan, anak muda ini kalau tidak mau menjalankan perintah Allah, maka ini anak muda nantinya yang merusak agama Islam ini ke depan. Anak muda ini kalau memang nggak mau sholat berjamaah di masjid, ayo kita lomba-lomba untuk membelikan mukena atau telepon sama dia, karena hanya anak perempuan dan ibu-ibu yang sholat di rumah pakai telepon. Jadi kalau ada yang di rumah ini yang di masjid ini kita punya anak muda, sangat berdosa kita meninggalkan generasi-generasi mereka itu, generasi yang tidak taat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Syakib As-Salan dalam bukunya ada beberapa penyebab umat Islam itu mundur. Yang pertama, hilangnya karismatik unggul Islam, hilangnya karismatik unggul iman, hilangnya karismatik unggul iman, unggul takwa. Para anak muda kita, terutama putri kita, ketika berjilbab yang menutupi auratnya dadanya, itu dianggap sebagai seorang yang aneh sekarang. Tetapi ketika anak kita mengumbar auratnya, padahal itu bukan identitas ketakwaan, tetapi orang tuanya tidak pernah menegur, bahkan membiarkan. Bapak Ibu perlu dipahami dalam dunia pendidikan, ketika anak-anak itu dibiasakan, dibiarkan, tidak ditegur, maka dia menganggap itu adalah sebuah fakta dan kebenaran. Tapi ketika kita ditegur, saya masih ingat ketika kelas 2 SMP dulu, saya pakai celana pendek, itu ditegur oleh orang tua. Kamu sudah beranjak dewasa, pakai celana panjang. Padahal memang kami SMP dulu pakai celana pendek. Tapi untuk kebiasaan hari-hari
Dan sampai sekarang memori itu saya ingat. Karena apa? Karena ditegur. Ada anak-anak kita lagi ngambil wudhu, ternyata cara ngambil wudhunya salah. Kalau kita biarkan terus-menerus sampai nanti dia dewasa, sampai punya anak, begitu terus dia ngambil wudhu. Tapi kalau itu kita tegur bil hikmah, dengan kasih sayang, maka dia akan ingat itu seumur hidup. Tinggal lagi cara kita menegur orang lain itu. Ingat, Rasulullah tidak pernah memarahi orang untuk menegur. Rasulullah pernah bercanda? Pernah. Pernah menyindir orang? Sering. Ketika bulan puasa Rasulullah makan kurma, di sampingnya para sahabat. Kan masih ingat ini kisahnya. Habis makan kurma sahabat ditaruh depan Rasulullah. Habis makan kurma sahabat ditaruh depan Rasulullah. Apa kata sahabat? Luar biasa Rasul ini makan kurma banyak kali. Apa kata Rasul? Lebih luar biasa itu sampai sampahnya dimakan. Begitu dia bercanda bisa, tapi bercandanya itu tidak bercanda berlebihan. Menegur orang lain juga tidak menegur berlebihan. Pilih hikmah. Ini. Jadi hilangnya karakteristik keimanan itu membuat kita takut. Ibu-ibunya kalau anaknya berjilbab panjang, memakai kaos kaki kemana-mana, oh nanti muncul. Itu bukan karakteristik zaman sekarang, itu karakteristik zaman dulu. Salah. Lebih bagus kita menjadi orang aneh di antara orang-orang yang lain, tetapi karena keanehan kita itu kita dipandang dengan ketakwaan. Jadi anak-anak kita khususnya yang putri, nggak usah khawatir. Allah sudah menjamin perempuan yang baik itu nantinya untuk laki-laki yang baik. Maka mulai dari sekarang perbaiki diri kita, didik anak-anak kita ini menjadi manusia yang memiliki derajat takwa. Karena Allah di dalam Al-Quran di pembuka surat Al-Baqarah, Allah membagi manusia itu ada 3 golongan. Yang pertama manusia adalah disebut manusia yang bertakwa muttaqin. Sebut banyak ciri-ciri orang-orang yang bertakwa di dalam Al-Quran. Gak usah kita kaji karena di situ kaitannya. Yang kedua ada manusia yang disebut Allah dalam Al-Quran itu al-kafir, orang yang ingkar. Orang yang ingkar ini, kafir ini bukan hanya orang yang beragama di luar Islam, tapi ada juga orang yang kafir yang beragama Islam. Ketika dia ingkar atas perintah Allah, maka dia kafir. Tapi kalau saudara-saudara nanti berangkat ke Aceh, bilangkan orang nggak sholat kafir, kita nggak bunuh. Padahal memang arti kafir itu adalah ingkar terhadap perintah-perintah yang dijalankan oleh Allah. Jadi yang ketiga, ini yang paling banyak di muka bumi ini. Sesungguhnya kalau diisi masjid-masjid kita ini Bapak Ibu, ketika diisi ini, ketika mengisi malam-malam sholat qiyamul lail, ketika diisi ini dengan sholat-sholat wajib, maka sesungguhnya masjid kita tidak penuh. Kita perbesar ini melalui pimpinan lagi ketika nggak penuh sesungguhnya. Tapi faktanya apa yang terjadi hari ini? Bapak Ibu menjalankan perintah sholat hari ini, tapi anak-anaknya berkeliaran kemana-mana. Tapi Bapak Ibu tenang, senang, enjoy, membiarkan anak-anak itu dengan aktivitas kepribadian. Maka merugilah Bapak Ibu. Nanti akan diminta nanti pertanggungjawabannya Bapak Ibu. Pesan saya khusus yang itu, mulai besok tidak apa-apa ribut dengan anak. Saya termasuk orang yang tidak suka ketika anak-anak di sini ditegur ribut. Macam bapak-bapak nggak pernah ribut aja dulu waktu anak. Saya pernah bawa anak saya sholat, tapi bukan masjid Muhammadiyah. Belum selesai salam sudah dimakinya saya, karena anak saya itu lari sini lari sana. Memang di satu sisi perlu kita kasih pengertian, perlu dikasih pengertian. Laki-laki anak-anak yang kadang lari-lari, kadang bersedang-sedang di situ, mungkin itu memang mengganggu kehusukan kita, mungkin. Tapi suatu waktu kalau kita tegur dengan yang baik, ke depan nantinya dia yang akan menjadi imam kita di depan ini. Tapi kalau kita mati dia keluar dari masjid, maka akan teringat dia
Beginilah kadang pemahaman anak-anak the golden age, anak-anak yang keemasannya. Jadi kita hanya mengarahkan. Kadang-kadang anak-anak ini juga kalau lagi di bumi itu kalau ada kue itu pasti kue itu tenang ya. Nanti balik lagi gitu harus makan kue, balik lagi di tempat. Karena kita yang tak paham, anak-anak kita nangis, kita marahin, padahal sebenarnya ada sesuatu hal caranya dia bukan. Tapi mungkin kita nggak punya cara yang pas, akhirnya emosional kita yang berbincang karena kita sudah terlalu capek juga dengan pekerjaan kita. Itu yang pertama Bapak Ibu, hilangnya karakteristik keimanan dan ketakwaan dan identitas nilai Islam di umat Islam itu terutama di putri kita. Kalau putra tak kalah ketahuan. Yang hilang adalah identitas keimanan yang untuk melangkahkan kakinya menuju masjid, memenuhi panggilan Allah di setiap waktu. Ini yang hilang, itu diputar. Yang kedua, hilangnya ketaatan kepada pemimpin. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Pemimpin ini adalah pemimpin yang bertakwa. Tidak usah disalahkan Bapak Ibu. Banyak mungkin sini pendukung Jokowi, tidak apa-apa ya. Kalau ada, tidak usah disalahkan kenapa presiden kita seperti ini, kenapa gubernur kita seperti ini, kenapa bupati kita seperti ini. Karena kita di sini tidak atau belum tahu mungkin. Karena di dalam satu hadis, pemimpin itu adalah sesuai dengan karakter yang dipimpinnya. Saya kasih tahu data asli tahun 2020 Bapak Ibu. Kita kalau di Langkat ini bupati kita tamat SMA-nya ya. Mungkin dapat sarjana dataran itu ya. Sudah dapat sarjana. Saya nggak tahu di mana, tapi begitu. Bukan saya merendahkan perkara tamat, tapi sensus penduduk 2020. Masyarakat Kabupaten Langkat Bapak Ibu. Usia lama sekolah masyarakat Kabupaten Langkat yang disensus antara usia anak SD sampai kuliah. Masyarakat Kabupaten Langkat ini lama sekolahnya hanya 8,77 tahun. 8,7 tahun. Berarti kalau SD kelas 1, 8,7 berarti anak yang rata-rata orang Langkat ini adalah kelas 3 SMP drop out. Ini sensus penduduk. Artinya pola pemikiran masyarakat kita di Langkat itu setara dengan SMP kelas 3. Jadi pola berdakwah kita Bapak Ibu, pola berdakwah seusia itu harusnya. Jangan pola berdakwah terlalu tinggi kali, high class, nggak laku. Maka pola berdakwah yang sesungguhnya adalah pola berdakwah nafsi-nafsi, pola berdakwah pribadi, pola berdakwah contoh keteladanan. Dan rata-rata kalau rata-rata orang hanya tamat, hanya SMP, kita bisa kalkulasikan kemiskinan di Kabupaten Langkat 9,7% meningkat. Artinya kalau miskin penduduknya itu, tidak usah ceramah kali terlalu banyak. Saya pun tidak mau ceramah terlalu banyak, takut dengan itu. Kenapa? Tidak akan pernah jalan logika tanpa diisi logistik. Ini ngasih kode panitia yang tahu masih ada gorengan keluarkan aja gitu. Nggak tahu. Kalau nggak ada lagi ya boleh buat. Kita harusnya sudah pada dakwahnya seperti itu. Kepemimpinan rajin. Harusnya kita sudah mendata. Saya kebetulan baru diangkat ketua lagi Sumatera Utara. Lembaga amal jakit Infak dan Sedekah Muhammadiyah Sumatera Utara. Mohon maaf, mandu kita Sumatera Utara. Sampai malam ini sudah 16 miliar dikumpul di Indonesia. Yang paling sedikit itu Sumut, karena baru 2. Saya baru diangkat sebulan. Tugas saya adalah membentuk lagi di kabupaten-kabupaten Sumatera Utara. Sudah 14 miliar yang dikumpul. Malam berapa? Saya lupa malam berapa. Tadi hitung lagi sampai nikmatnya berpuasa. Malam berapa? 16. Malam ke-16. Ini separuh lagi tinggal sampai. Berapa banyak yang dibantu melalui Lajis itu? Orang-orang di sekitar kita, jamaah kita yang terlilit dengan rentenir, Lajis itu membantu. Dengan Lajis tidak pakai bunga. Akhirnya orang tertolong. Berapa banyak orang yang dibantukan, yang miskin, yang tidak bisa makan untuk beberapa hari ke depan. Harusnya dakwah kita itu lebih mengedepankan itu. Karena Nabi Muhammad juga berdakwah
kedua itu ya Bapak Ibu, hilangnya ketaatan kepada pemimpin. Tapi ingat, yang dijalankan itu adalah pemimpin yang taat, yang takut kepada Tuhannya. Bukan pemimpin yang sembarangan, bahkan agamanya pun ikut dihancurkannya. Bapak Ibu, nggak usah khawatir, kita berdoa kita tetap kepada Allah. Karena usaha yang bisa kita lakukan itu adalah berdoa. Mudah-mudahan kita diberikan ke depan 4, 3, 4, 5 tahun yang akan datang, dan ada pemimpin yang luar biasa akan memimpin bangsa kita. Pemimpin yang takut kepada Rohnya, yang sayang kepada rakyatnya, yang tidak mementingkan kepentingan pribadi dan golongannya. Sesungguhnya itu yang diharapkan kepada kita. Kenapa muncul pemimpin-pemimpin yang tidak seperti itu? Karena Bapak Ibu ketika pemilu kemarin mau dikasih 50.000, 100.000, 200.000, sama saja itu alasannya. Nanti pilih yang ini kayak gitu-gitunya kita, padahal salah. Inilah kelemahan. Yang ketiga, tidak ada lagi sifat pemberani. Tidak ada lagi Sulaiman Tamusa yang baru. Sudah susah ini. Sudah tua Pak Sulaiman ini. Sudah ada lagi yang menegakkan kebenaran. Sudah ada lagi yang bilang ini salah, ini hak, ini batil. Sudah kurang. Saya pun mohon maaf memang. Ketika dikasih jabatan itu juga penyakit. Dulu saya sebelum jabatan ini memimpin demo di Medan itu saja kerja saya. Sampai mertua saya itu apa? Pak Haji sampai bertanya kalau takut. Memang sampai berapa kali di telepon polisi itu biasa. Karena ketika kita menyampaikan kebenaran, tapi kebenaran dan keberanian itu al-haq, benar, kita pelajari. Jangan sembarangan. Ini tidak benar. Takbir aja. Kalau enggak kayak gitu, pelajari dulu apa feedbacknya sama kita, kembalinya sama kita. Ini semua pada ditangkap. Munarwan pada ditangkap. Coba, nggak ada yang bersuara. Nggak ada yang bersuara. Kenapa? Sudah nyaman, sudah aman. Padahal Rasulullah itu perjuangan yang luar biasa. Tapi memang butuh pemberani-pemberani yang baru yang mengatakan ini adalah hak, ini adalah batil. Tinggal lagi kita harus ukur. Sudahkah pas kita menyampaikan ini, sudah tahu kita. Jangan ada feedbacknya ke kita karena hukum dan yang lain-lain. Karena nggak ada polisi Muhammadiyah itu masalahnya. Kalau ada polisi Muhammadiyah, kita berani juga. Kokamnya pun masih hidup segala masih tak mau. 1, 2, ya ketua ya. Ketua pemuda. Itu. Sudah kita bangunkan kokam ini, hilang kita dari situ, harus bangkit dia lebih tinggi lagi, bukan melempem lagi. Banyak yang bisa kita buat. Kurang sifat pemberani, kurang rela berkorban, kemudian kurang kecintaan terhadap ilmu, sehingga kebodohan, kejubutan ada di mana-mana. Padahal Rasulullah sudah mengingatkan kita, kalau engkau ingin menguasai dunia, man aradat dunia fa alaihi bil ilmi, wa man aradat akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Memang bukan pendidikan itu, sekolah sampai sarjana, sampai S3, memang bukan menentukan seseorang itu menjadi jauh lebih hebat banget, enggak. Karena pendidikan itu dibutuhkan Bapak Ibu merubah mindset, pola berpikir. Merubah mindset, pola berpikir. Hamka itu nggak tamat. Saya pikir kalau dalam bukunya Hamka itu SD-nya, tapi dia bergelar profesor, tapi dia membaca buku, mendalami ilmu, sehingga dia di penjara menamatkan tafsir Al-Hasan. Maka bukan harus duduk. Banyak juga orang yang sampai S3, profesor pun banyak, tiba-tiba dikasih jabatan, masuk penjara pakai baju oren, habis itu pakai pensi dia, pakai lobby dia, pakai serban dia. Ya. Tapi bukan itu yang diinginkan. Bagaimana dia dengan pendidikannya menaikkan derajat ketakwaannya, kemudian menjadikan memang dia bermanfaat untuk orang lain. Mindsetnya, perubahan mindset, pola berpikir. Kita ini harus dirubah pola berpikir. Anak-anak kita ini semua harus berpendidikan, harus pintar. Saya sampaikan sekali lagi, kebangkitan Jepang yang ditanya ketika dibom Nagasaki dan Hiroshima, apa yang disampaikan oleh Kaisar? Berapa lagi guru yang pintar? Bukan ditanyanya berapa lagi harta kita juga.
habis subuh di sini. Sudah gini-gini orang di sini. Kita pahamnya pagi-pagi cepat kita biar nggak dipatok ayam macam itu. Pahamnya kita itu semua. Tapi makanya tataran keimanan kita masih tataran hanya dalam ucapan. Perbuatannya masih lemah. Itu yang ketiga. Yang keempat, terjangkit penyakit wahana kubur dunia. Terlalu cinta terhadap dunia. Saya berapa kali Bapak Ibu menyampaikan, ketika kita berinfak Bapak Ibu, jangan pilih-pilih yang gambar golok. Kalau buka puasa, Bapak Ibu pilih yang warna apa namanya? Yang warna biru gitu kan, atau warna merah. Tapi ketika berinfak, pilih-pilih warna golok, yang penting ada, karena pahalanya ini luar biasa. Memang pahala puasa ini dalam hadis kursi hanya Allah yang tahu, karena puasa ini kata Allah untukku. Kalau amalan yang lain bisa sampai 7 kali sampai 700 kali lipat, tapi kalau puasa ini adalah untukku kata Allah. Jadi karena untukku, janganlah lebih banyak beli bukaan ketimbang bersedekah. Nggak ada orang bersedekah miskin. Kalau nggak ada saya ikut menimbangnya nanti. Kalau miskinnya gara-gara bersedekah, saya ikut menimbang. Kalau ada. Tetapi yakinlah kekuatan sedekah. Bang Irwansyah, sekretaris PWM Sumatera Utara, itu dia masih tinggal di rumah mertua. Masih tinggal rumah mertua. Dia sekretaris PWM Sumatera Utara. Tapi sekarang sumbangan orang terhadap habis Qur'annya itu sampai lantai 5. Di Rastagi ada di pasar tanah luas berapa hektar. Di dekat rumahnya itu membuat SDI dia. Kelas 1 sampai kelas 4 anak-anak ini tidak diwajibkan berhitung dan itu. Apa diwajibkan? 2 language, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Karena harapannya anak-anak ini ke depan akan menjadi harapan masa depan. Ternyata mohon maaf saya, kalau ada orang bersilam sini, anak tuan guru bersilam itu sekolahnya di tempat Bang Irwan. Anak tuan guru bersilam. Saya potong baju. Anak kandungnya yang paling kecil. Sabtu Minggu baru pulang ke sini. Karena dipadukannya oleh Pak Irwansyah ini, pendidikan itu adalah pendidikan tahfizul Quran dengan nanti kelas 4 baru belajar tentang calistung. Kita dipaksa terus anak ini untuk bagaimana menjadi anak-anak yang jago berhitung, jago kali-kali, kurang bagi-bagi, jago mengakali kan gitu. Yang keempat adalah terjadi penyakit cinta dunia dan takut mati. Memang kalau ditanya beberapa ustaz kita, siapa yang mau duluan mati? Memang nggak ada. Tapi artinya ini adalah jangan terlalu cinta terhadap duniamu. Jangan terlalu cinta terhadap duniamu. Maka coba kita berpikir ke depan Bapak Ibu. Kalau selama ini kita lupa sholat atau terlambat sholat, ada sesuatu yang hilang. Kalau sekarang harusnya sudah kita tamatkan itu. Sekarang lupa bersedekah tiap saat, ada sesuatu yang hilang. Kalau itu sudah merupakan puncak iman yang luar biasa. Makanya Allah akan membalas yang luar biasa. Kemudian yang ke-6, yang kelima, banyak umat Islam ini sekarang jadi pengecut, penakut. Saya nggak usah jabarkan ini. Bapak Ibu sudah menggunakan media sosial, pasti sudah lihat. Siapa yang menghancurkan umat Islam itu sendiri? Ya orang Islam. Ketika ada umat Islam menyuarakan ini, ada umat Islam yang lain menjatuhkan itu. Yang lain apa? Tepuk tangan. Inilah kondisi kita. Yang ke-6, ikhtiarnya begitu rendah sehingga tidak pantas jika Allah memberikan dia kepada umat yang zuhud tadi, yang bodoh tadi, yang menyebutkan bahasa kasar. ke-7, kerusakan moral dan budi pekerti. Lihatlah Bapak Ibu. Saya pernah mensurvei anak sekolah Bapak Ibu. Siapa yang ada 3 kelas yang saya masuki anak SMA. 3 kelas ini saya survei, saya tanya. Di kelas ini berapa anak yang sholat, di kelas sana berapa anak yang sholat, di kelas yang lain berapa anak yang sholat subuh. Mudah-mudahan di antara 3 kelas ini hanya 2 dapatnya perempuan yang sholat subuh. Dari 3 kelas ini. Artinya apa? Salah siapa ini? Tidak salah anak, salah ayah mamanya. Salah orang tuanya. Itu di bawah kekuasaan siapa? Di bawah kekuasaan orang tua. Kalau seperti ini umat Islam ke depan rendah
Anak siapa itu yang mohon maaf yang menghamili ini? Anak siapa baru-baru ini? Baru kedok cabul dihinai, dihamili diapakan anak orang. Anak siapa? Umat Islam itu semua. Islam. Artinya apa? Ada kelemahan umat Islam itu. Kemudian kedelapan, kurang rela berkorban harta. Tadi sudah saya uraikan di atas. Ini kelemahan kita. Dan ini cakup bagi masjid ini. Mohon maaf, saya nggak tahu siapa pengurus masjid ini. Belajarlah dengan masjid Joko Parian. Kasnya selalu nol, bukan kebanggaan kalau kasih 100 juta, nggak ada kebanggaan itu. Orang di samping kita banyak yang miskin kok kasih kita 100 juta. Belajar dengan masjid Joko Parian. Maka lebih bagus memang itu, lebih nggak apa-apa kosong, makin kosong makin diisi. Dibuat di situ pengumuman, kas masjid kosong, yang mana orang yang isi? Jangan dibuat di situ, kas masjid 100 juta. Oh orang kok masih banyak duit kok di situ. Kan logika berpikirnya gitu. Menghalangi orang untuk berinfak karena apa? Masih banyak kok, masjidnya mewah, masjid masih lagi kubahnya. Ya. Cantik lagi, saya begitu saya cantik subhanallah. Cantik. Mudah-mudahan lebih cantik ini dari rumah-rumah kita. Tapi bukan berarti uang kas masjidnya disimpan-simpan. Lebih bagus itu nanti sisa kas 100.000 besar-besar di situ. Oh, orang berlomba-lomba berimbang. Kosongkan lagi, berlomba-lomba berimbang. Akhirnya masjid ini jadi pusat tempat untuk melaksanakan infak yang berjaya. Kalau mau, saya kan ngasih saran aja karena saya bukan pimpinan. Saya cuma ngasih saran. Biasanya itu kalau kita juga kasih saran. Silakan pimpinan berpikir. Nah, entah dibuat di sini. Kita ini mah belum masuk masjid yang mewah, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pergi ke Sedimpuan, ada sebelah kanan masjid terbaik nomor 2 di Sumatera Utara. Apa yang membuat dia baik? Selain kamar mandinya bersih, saya pikir bersama bersih dengan kamar mandi kita. Tapi apa yang membuat dia kalah? Kita nggak ada menyiapkan makanan dan minuman utama. Nah, pelit masih kita. Kalau dia disiapkan kopi, susu, teh, makanan ada semua di situ. Mau mandi, ada handuk, ada ini semua, ada sabun. Nah, ini. Makanya masih kalah kita. Kenapa? Masih tanggung-tanggung kita berbuat. Ini umat Islam kita bisa tanggung-tanggung, mainkan terus, sapu bersih. Nah lagi, karena masjid ini harus menjadi pusat peradaban, pusat aktivitas, pusat kesenangan. Tidak bisa lagi masjid ini dijadikan hanya pusat untuk mengumpulkan pundi-pundi berapa jumlah uang yang disimpan. Itu sudah zaman Belanda itu, kita sudah zaman modern. Kalau itu masih tetap kita pegang berarti neokolonialisme itu akan Belanda baru. Ke-11, menjadikan Islam sebagai agama akhirat saja. Tidak boleh kita jadikan Islam ini hanya agama akhirat. Orang sudah diberikan Tuhan seolah-olah kita kejarlah duniamu. Ketika beribadah kita. Ketika berbuat untuk dunia ini, karena kita khalifatul fil ardh buat Allah, menjadi pemimpin di muka bumi, minimal menjadi pemimpin untuk diri kita dan keluarga. Ini yang sangat apa kita menjadikan Islam hanya akhirat saja. Dan gak ada lagi pelajaran, gak ada IPA itu. Dulu kan gitu, bahasa Inggris, oh itu pelajaran kafir itu, matematika itu lebih kafir. Padahal penemuan alfabet itu adalah Islam. Teori itu semua, teori kimia orang Islam. Tapi karena kita kalah dalam media, di blow up itu dalam media, akhirnya apa? Seolah-olah yang menemukan itu semua bukan alfabet, bukan ilmu Cina, bukan teori kedokteran. Padahal penemunya itu adalah rata-rata tokoh-tokoh Muslim. Harusnya kita bernostalgia di masa itu, kita kembali, kita bangkitkan anak-anak kita yang bisa melahirkan ilmuwan baru, penemu-penemu baru. Padahal sekarang orang-orang kafir banyak masuk Islam karena apa? Meyakini kebenaran Al-Quran ini, memuji kebenaran Al-Quran ini. Baru-baru ini ada dokter gigi masuk Islam, di Facebook itu viral itu. Apa katanya? Saya baru yakin dengan Islam ini ketika corona. Kenapa? Ketika corona itu kita dilarang salaman, laki-laki perempuan. Dilarang. Ketika corona itu dulu kita, ketika corona, waktu corona kita nggak tahu. Sebelum corona kita nggak tahu. Waktu corona kita disuruh pakai masker, diibaratkan orang pakai mikot, pakai cadar. Kita menjaga jarak laki dan perempuan. Apa katanya? Inilah ajaran yang benar. Walaupun dengan tamparan, pukulan, hantaman ke mukanya,
Yang ke 12, anti ilmu hitung, anti filsafat. Tadi menyambung yang tadi. Saya ingin menyampaikan Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, di antara 100 sarjana itu kemungkinan besarnya hanya 10 yang pengangguran. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, data di antara 100 yang tamatan SMA 90% itu pengangguran. Artinya apa? Ada nggak kendala kita untuk saya nggak sanggup kuliah? Siapa bilang nggak sanggup kuliah? Sekarang ini Prof Johar meminta 500 orang untuk kuliah. Sampai sekarang belum dapat orang itu. Siapa bilang itu nggak sanggup kuliah? Karena ada image yang diberikan kepada kita bahwasanya kita ini mahal kuliahnya, berat kuliahnya. Mohon maaf Bapak Ibu ya, saya diminta oleh konjen India, tapi syukur juga nggak jadi ke India karena luar biasa pelatihan di India COVID. Dimintanya untuk anak-anak Indonesia yang pintar itu dikasih beasiswa. Saya langsung ditelepon konjen itu, Pak Kacak tolong disiapkan dulu anak-anak kita yang pintar-pintar, lumayan bisa bahasa Inggrisnya, biaya kuliahnya ditanggung semua, dia hanya bicara biaya hidup dan visa. Tapi sampai terakhir pendaftaran 5 juta ada yang mendaftar. Padahal disiapkan itu sampai 400. 5 orang pun ada Pak. Saya nggak tahu gimana kesalahan. Apakah karena memang itu takut nanti anaknya terlalu jauh ke sana terpengaruh dengan mana? Tapi di sana Islam juga banyak. Tapi kalau kami soal, tapi itu nggak contoh ada. Yang terakhir Bapak Ibu, yang ke-13, apa yang menyebabkan umat Islam itu mundur? Ke-13 adalah dianggap semuanya itu sudah takdir Allah sehingga kurang kuat beriktihad. Jadi kenapa miskin? Memang udah takdir itu seperti ini. Tidak ada berusaha. Kenapa seperti itu? Memang sudah ditakdirkan Allah seperti ini. Kalau orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang putus asa. Orang-orang yang putus asa, mohon maaf, selalu mengeluh. Padahal dalam agama kita lebih benar untuk mengeluh dari putus asa. Bangkit, berusaha lagi. Kalau nggak bisa bangkit, berusaha lagi bangkit, berusaha lagi sampai usaha yang paling terakhir memang bisa kita lakukan. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa kepada Allah agar semua yang terjadi di dunia ini jauh lebih bagus dari hari ini dibandingkan hari kemarin. Hari yang masa yang akan datang dibandingkan dengan hari ini. Saya pikir ini 13. Kenapa umat Islam mundur harus menjadi catatan bagi kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya sudah disampaikan oleh penceramah-penceramah di kampung. Karena kami di kampung kami sana memang kampungan, tapi disampaikan kalian kalau mau maju harus kuliah, kalian kalau mau maju harus hijrah, jangan dibawa pembunuh kalian. Selalu disampaikan itu. Maka itu kami coba dan kami pun coba. Maka banyak dari kampung-kampung itu Bapak Ibu, kalau kita bandingkan orang Langkat ini mana lebih banyak yang kuliah dibandingkan orang Toba, orang Samosir, ada apa-apanya kita di sini. Kalau mereka itu biar jadi tukang kuli, biar jadi apapun di Medan, yang penting sekolah. Biar ayahnya